Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Lestari, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil wirausaha dari Bapak Khairul Tanjung. Nah, di sini ada biografi dari Bapak Khairul Tanjung. Beliau ini lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962 dan beliau pada tahun ini telah berumur 59 tahun. Nah, pasangan dari Bapak Khairul Tanjung ini adalah Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Dari pernikahan beliau bersama Ibu Anita Ratnasari Tanjung, dan sekarang beliau telah memiliki dua orang anak yang bernama Putri Indasari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Profesi dari Bapak Khairul Tanjung adalah seorang pengusaha. Pekerjaannya yaitu pemilik CEO utama City Corps. Ayah dari Bapak Khairul Tanjung ini bernama Abdul Ghaffar Tanjung dan ibunya bernama Halimah. Selanjutnya di sini ada riwayat pendidikan dari Bapak Khairul Tanjung. Nah, dahulu Bapak Khairul Tanjung ini SD-nya itu di SD Panlit, Jakarta pada tahun 1975 dan SMP-nya itu di SMP Vanlit, Jakarta 1978. Dan SMA-nya itu di SMA Negeri 1 Boy di Utomo, Jakarta pada tahun 1981. Setelah lulus SMA, Bapak Khairul Tanjung ini melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan eksekutif IPPM MBA pada tahun 1993. Di sini ada visi, misi, dan nilai inti dari Bapak Khairul Tanjung, yaitu sebagai wirausaha. Visinya yaitu melebihi harapan konsumen melalui pemahaman yang luar biasa dari kebutuhan dan aspirasi dengan kewirausahaan yang inovatif untuk membantu Indonesia mencapai ketinggian baru. Dan misinya yaitu satu, untuk terus berinovasi dan menambah nilai ke seluruh penawaran produk dan layanan kami untuk kepentingan pelanggan kami. Yang kedua, yaitu untuk membangun hubungan bisnis strategis dengan para pemangku kepentingan utama. Kami termasuk pemasok, investor, dan mitra. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan kesempatan yang luar biasa dan lingkungan kerja terbaik. Setelah visi dan misi, di sini juga ada nilai inti dari Bapak Khairul Tanjung, yaitu sebagai wirausaha. Nilai inti yang pertama yaitu percaya Indonesia. Percaya bahwa hari ini adalah era emas untuk Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan dan cepat maju menuju menjadi bangsa yang maju. Nah, yang kedua yaitu ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini yaitu mendorong semangat pengambilan risiko atau akuntabilitas penuh sambil memberikan imbalan berbasis kinerja di semua lapisan organisasi kami. Yang ketiga yaitu inovatif. Inovatif yaitu mengatur tren untuk produk dan jasa yang berkembang untuk gaya hidup konsumen. Yang keempat yaitu ada sinergis. Sinergis yaitu kuat dan berkelanjutan kolaborasi antara unit bisnis untuk bersama-sama agregat dan berinovasi yang terbaik untuk nilai tambah produk dan jasa. Dan yang kelima yaitu ada transparan. Transparan yaitu terpercaya dan bagaimana bisnis kami berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen, mitra bisnis, dan karyawan. Selanjutnya di sini ada awal karir bisnis Khairul Tanjung. Nah, Bapak Khairul Tanjung ini mulai merintis bisnisnya yaitu dari bawah. Pada awalnya, demi memenuhi kebutuhan kuliah, dia berjualan buku kuliah stensilan, kaos, dan lainnya di kampus. Dan dia juga sempat membuka usaha jasa fotokopi. Nah, Bapak Khairul Tanjung juga mencoba melebarkan usahanya di luar kampus. Dia juga mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di kawasan Senen Raya, Jakarta Pusat.
Nah, alat kedokteran gigi ini adalah jualan utamanya, karena bidang inilah yang paling dipahami sebagai mahasiswa kedokteran gigi. Nah, sayangnya setelah sukses di awal-awal, bisnisnya ini pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Nah, kegagalan itu tidak membuat Bapak Khairul Tanjung menyerah dan putus asa. Nah, dia pun mencoba usaha lain, yakni bisnisnya jual beli mobil bekas. Dari bisnis ini, dia rata-rata mendapat keuntungan 1 juta setiap bulannya. Bapak Khairul Tanjung juga pernah menjadi kontraktor pembangunan pabrik sumpit di Citerep, Bogor. Dengan hanya bermodalkan gentleman agreement, bermodalkan kepercayaan antara Khairul Tanjung dengan kontraktir dan Mr. Wong sebagai pemesan. Pabrik kecil itu dibangun tanpa uang muka. Semua uangnya bersumber dari kontraktor. Sayangnya, baru selesai setengah jalan, pemilik pabrik mengalami kebangkrutan. Khairul Tanjung pun terkena dampaknya. Uangnya pun tidak kembali, bahkan mobil Honda Accord miliknya juga ikut terjual. Dia terpaksa naik kendaraan umum sebagai alat transportasi utama sehari-hari. Nah, tidak membutuhkan waktu lama, Khairul Tanjung juga mendapatkan pekerjaan, yaitu merenovasi sebuah pabrik sepatu di Kapuk Muara milik perusahaan sepatu Kasogi. Nah, selama proses pengerjaannya, dia berkenalan dengan Michael Chiam, seorang technical assist kelahiran Taiwan berkebangsaan Singapura. Chiam memberikan perhitungan modal yang dibutuhkan untuk pembuatan dan operasional awal pabrik sepatu seperti yang disarankan. Angkanya sekitar 150 juta rupiah. Dan Khairul Tanjung juga meminjam kepada Bank Ekstrim sebesar 150 juta rupiah. Angka yang cukup besar bagi anak muda di bawah 30 tahun seperti dirinya. Begitu kredit cair, dia segera berbelanja beberapa mesin peralatan pabrik, mesin potong, mesin pres, dan lainnya. Sementara itu, Michael Chiam membantu membuat desain sepatu, tepatnya sepatu anak-anak. Beberapa contoh dikirimkan kepada calon pembeli di Eropa dan Amerika. Namun, setelah beberapa bulan, masih tidak ada kabar sama sekali, apalagi pemesanan. Bapak Khairul Tanjung ini tidak patah arah. Setelah menunggu beberapa lama, pesanan akhirnya datang, tetapi bukan sepatu, melainkan sandal, yaitu sejenis beach sandal yang waktu itu sangat digandrungi di pasar Eropa. Pesanan awalnya hanya 12.000 pasang sandal. Semangatnya mulai muncul. Akhirnya mereka mulai bekerja setelah terlunta-lunta selama beberapa bulan dan telah menghabiskan keseluruhan modal pinjaman sebagai biaya operasional. Nah, perusahaan tersebut terus berkembang dan memperoleh banyak pesanan. Setelah pesanan awal yang hanya 12.000 pasang, pesanan berikutnya melonjak menjadi 240.000 pasang. Beberapa waktu kemudian, mereka mendapatkan pesanan lagi, yaitu 160.000 pasang sepatu dari Italia. Dan pada rentang tahun 1991 sampai 1992 telah terbangun 4 pabrik dan 1 kawasan industri di bawah naungan induk perusahaan bernama Para Group. Namun, pada tahun 1994, karena ada perbedaan visi tentang ekspansi bisnis, Bapak Khairul Tanjung ini memutuskan keluar dari industri yang telah dirintis bersama kedua rekannya. Dia memilih memisahkan diri, berjalan sendiri, dan tidak lagi berpartner dengan siapapun. Tahun 1995, Bapak Khairul Tanjung ini telah memiliki perusahaan baru bernama Para Multi Finance. Dia juga bergerak di bidang pengerjaan proyek real estate lewat pembangunan Bandung Supermall. Ekspansi bisnisnya terus berkembang semakin luas dengan kepemilikan Bank Mega, Trans 7, dan beberapa perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu berdirinya City Corps. Nah, City Corps ini yaitu singkatan dari Khairul Tanjung Corps. Nah, Bapak Khairul Tanjung ini berhasil melakukan lompatan bisnis spektakuler justru ketika ekonominya itu dilanda badai krisis.
yang meluluh lantakkan bangunan bisnis di tanah air, yaitu pada tahun 1997. Nah, lompatan besar itu bermula ketika dia mengambil alih kepemilikan Bank Mega pada tahun 1996. Nah, berkat tangan dinginnya, bank kecil yang sedang sakit parah dan hampir gulung tikar yang sebelumnya dikelola oleh kelompok Bavindo itu berhasil disulapnya menjadi bank besar dan disegani. Dan pada akhirnya, bank ini pun menjadi pilar penting dalam menopang bangunan para grup, selain Trans TV dan Bandung Supermall. Nah, setelah mampu bertahan dari badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia, bisnis Chairul Tanjung semakin melesat. Pada 1 Desember, dia meresmikan perubahan nama para grup menjadi City Corps. Ini kemudian menjadi induk dari semua perusahaan miliknya yang terdiri atas 3 perusahaan subholding, yaitu Mega Corps, Trans Corps, dan City Global Research, yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Selanjutnya, yaitu struktur perusahaan dan unit bisnis dari Bapak Chairul Tanjung. Nah, City Corps ini terdiri dari 3 subholding perusahaan, yaitu Mega Corps, Trans Corps, dan City Global Research, yang meliputi spektrum yang luas dari industri, yaitu jasa keuangan, media, retail, gaya hidup dan hiburan, dan sumber daya alam masing-masing. Nah, di Mega Corps yaitu terdiri dari perbankan, asuransi, pembiayaan, dan investasi. Dan di perbankan atau banking ini terdiri dari 4, yaitu Bank Mega Syariah, Bank Sulut, dan Bank Sulteng. Dan asuransi terdiri dari 2, yaitu Mega Life dan Mega Insurance. Dan pembiayaan terdiri dari 2, yang pertama yaitu Mega Finance, dan yang kedua yaitu Mega Auto Finance dan Mega Central Finance. Dan investasi yaitu terdiri dari 1, yaitu Mega Capital. Nah, setelah Mega Corps di sini ada Transcorp. Nah, Transcorp ini ada media, dan media itu terdiri dari 4, yaitu Media Trans TV, Media Trans 7, Media Detikcom, dan Media Telkom Vision. Dan retail ini terdiri atas 1, yaitu Trans Retail Indonesia. Gaya hidup ini terdiri atas 4, yaitu yang pertama Trans Food dan Beverage. Trans Food dan Beverage ini terdiri dari 3, yaitu Trans Kopi, Trans Ice, dan Trans Burger. Nah, yang kedua yaitu Trans Mall, yang ketiga yaitu Metro, dan yang keempat Anta Tour and Via Tour. Hiburan ini terdiri atas 2, yaitu Trans Studio, Trans Property. Dan selanjutnya struktur perusahaan dan unit bisnis yang ketiga yaitu City Global Research, terdiri atas 1 Plantation, yaitu City Agro. Selanjutnya di sini ada tantangan dan upaya Chairul Tanjung dalam wirausahanya. Tantangannya yaitu di mana Bapak Chairul Tanjung juga pernah beberapa kali mengalami jatuh bangun dalam merintis usahanya. Nah, saat ini ia mencoba usaha penjualan alat-alat kedokteran. Nah, Chairul Tanjung mengalami kebangkrutan karena lebih banyak yang datang hanya untuk sekedar nongkrong ketimbang membeli. Nah, tapi kegagalan tersebut tidak membuatnya jera. Ia pun mencoba memperuntungkan dengan bisnis di bidang kontraktor. Benar saja, dalam waktu yang relatif singkat, Bapak Chairul Tanjung mendapatkan order membangun pabrik sumpit. Nah, namun sayang, di tengah jalan, si pengordernya malah mengalami kesulitan keuangan yang membuat proyek itu mangkrak. Padahal, demi proyek ini, Chairul Tanjung rela menjual mobilnya. Kegagalannya kali ini membuatnya harus rela naik turun bus. Tidak lama berselang, Bapak Chairul Tanjung bertemu dengan Siam, seorang warga negara Singapura yang tertarik dengan pelayanan sempurna yang diberikan oleh Chairul Tanjung.
Lalu ia mendapatkan order darinya untuk membangun pabrik sepatu. Namun Khairul mengalami kondisi ekonominya yang cukup memprihatinkan pada saat itu. Ia sama sekali tidak memiliki uang untuk modal dalam menjalani proyek pembangunan tersebut. Setelah mendapatkan tantangan dalam menjalankan wirausahanya, di sini Bapak Khairul Tanjung mendapat upaya dalam menjalankan wirausahanya, yaitu upayanya ketika Bapak Khairul Tanjung bertemu dengan Siam dengan usaha yang cukup keras. Akhirnya Siam berhasil membujuk Khairul untuk membangun pabrik sepatu tersebut dengan menggandeng seorang temannya. Pembangunan pabrik sepatu yang telah terbangun itu menghabiskan seluruh modal yang dimiliki Khairul dan teman-temannya. Masih ada keperluan lain yang harus segera dipenuhi oleh Khairul Tanjung dan kawan-kawannya untuk mendapatkan menjalankan usaha ini. Kemudian, seorang partner mengenalkan Khairul dengan Direktur Bank Exim. Inilah pertama kalinya Khairul meminjam uang dengan nominal yang terbilang besar, yaitu 1,5 miliar. Pada saat itu Khairul berumur 25 tahun. Langkah yang terlalu berani untuk anak seusia dia saat itu. Mereka pun menggunakan uang tersebut untuk membeli peralatan kerja dan segala perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk membuat sepatu. Namun, setelah sampel sepatu dikirim, tak ada satupun order yang mereka dapatkan. Uang pertama kalinya, Khairul mengalami krisis. Dirinya karena mengetahui bahwa mereka telah kehabisan uang. Tapi, berkat semangat juang dan kerja kerasnya, keberuntungan tak mau jauh-jauh dari Khairul. Seorang teman lama, Siam, datang dan membantu mereka dalam mencari order. Berkat bantuan itu, Khairul dan teman-temannya dibanjiri orderan sepatu yang siap untuk mereka kirim dan dipasarkan ke Eropa. Usaha ini mengalami kemajuan sangat pesat hingga usianya mencapai angka 32 tahun. Dan ia pun menikahi seorang wanita cantik bernama Anita dan dikaruniai 2 orang anak. Selanjutnya, di sini ada kiat-kiat kesuksesan Bapak Khairul Tanjung dalam menjalankan wirausahanya. Khairul Tanjung berbagi rahasia suksesnya menjadi pengusaha. Yang pertama yaitu seorang calon pengusaha tidak boleh cengeng dan mudah menyerah. Yang kedua, selain kerja keras, hal lain yang harus diingat adalah kerja ikhlas. Yang ketiga, harus mampu menciptakan bisnis yang tidak biasa atau unusual. Yang keempat, Khairul Tanjung bahwa suatu kesuksesan itu dapat dicapai dengan tanggung jawab, merupakan sikap dan perilaku yang menanggung segala akibat dari perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya. Selanjutnya, di sini ada kata-kata inspiratif dari Bapak Khairul Tanjung. Yaitu yang pertama, agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Yang kedua, yaitu mencapai kesuksesan memang memerlukan perjuangan yang sangat keras, doa, tawakal, dan sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Yang ketiga, yaitu kesempatan tidak hanya dicari, tapi juga diciptakan. Yang keempat, menjadi pengusaha bukan karena bakat atau keturunan, tetapi karena kemauan dan kemampuan yang terus dilatih. Demikian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.